Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 184. Haha, kamu tidak perlu berpikir. Anda mengangguk. Jadi, kita sedang menjalin hubungan sekarang, kan? Dong Suebing tercengang. Saudari Xie, kamu tidak mengatakan itu untuk menghentikan pertunanganmu dengan Wei Nan. Wei Nanlah yang salah paham dengan kami kemarin, dan itulah mengapa kamu mengatakan itu. Xie Huilan tersenyum. Apakah aku bilang kita berpura-pura berkumpul? Saya tidak mengatakan itu. Dong Suebing tercengang dan berdiri. Ah, kakak Xie, bagaimana aku bisa berkencan denganmu? Aku tidak cukup baik untukmu. Aku tidak bisa mengencanimu. Penampilan dan statusku tidak cukup baik untukmu, kemarin berbeda. Dong Suebing tidak pernah berpikir untuk berkencan dengan Xie Huilan. Jarak antara mereka terlalu jauh. Selain itu, dia masih memiliki Kuyun Xuan. Bagaimana dia bisa berkencan dengan orang lain? Dong Suebing merasa puas hanya menonton Xie Huilan secara diam-diam. Dia tidak berani berharap lebih. Xie Huilan bermain dengan cangkir tehnya. Maksudmu kamu ingin berhenti berkencan denganku? Dong Suebing tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku tahu di mana aku berdiri. Kamu cantik sekali, bagaimana mungkin kamu menyukaiku? Xie Huilan tertawa. Aku sangat mengagumimu. Saya belum pernah mengagumi orang seperti ini sebelumnya. Kagumi ini berbeda dengan kemunculannya. Xiao Dong, kamu punya pacar? Xie Huilan menyesap tehnya dan bertanya. Dong Suebing menyeka keringat di dahinya. Bisa dibilang begitu. Aku bisa dianggap lajang sekarang. Bibi Xuan masih belum setuju menjadi pacarnya. Xie Huilan memandangnya sebentar. Kamu tidak punya perasaan padaku. Brengsek, bagaimana saya harus menjawab pertanyaan ini? Tentu saja, aku punya perasaan padamu. Tapi jika aku mengakuinya, aku tidak akan bisa berbicara dengannya seperti ini. Tidak, ini akan menjadi terlalu canggung. Dong Suebing memuaskan gigi dan menjawab. Saya hanya menghormati Anda. Rasa hormatku yang paling tulus dan tidak ada yang lain. Xie Huilan mengangguk dan meletakkan cangkir tehnya. Bagus, karena kamu bilang begitu, maka mari kita perjelas. Pada hari kamu menyelamatkanku di rumahmu. Xie Huilan memandang Dong Suebing. Apa yang kamu lakukan dengan stokingku? Beri aku penjelasan, sial. Pada saat itu, Dong Suebing merasa dunia di sekitarnya sedang runtuh. Kakak Xie tahu, 1 detik, 5 detik, 10 detik suasana hening mencekam di ruang tamu Suster Xie. Dong Suebing sedang berdiri di dekat meja kopi, merasa malu. Dia ingin menggali lubang dan mengubur kepalanya di dalamnya. Dia mengira Xie Huilan tidak bersalah dan tidak tahu apa yang ada di stokingnya hari itu. Dia tahu itu, ya Tuhan, karena kamu sudah tahu apa itu, kenapa kamu berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Saya mati. Imajinasi benar yang saya bangun semuanya hilang. Dia sedang mencoba menyelesaikan masalah sekarang. Saudari Xie, hari itu, aku Dong Suebing tidak tahu bagaimana menjelaskan tindakannya hari itu. Xie Huilan memandangnya. Kamu masih berani memberitahuku bahwa kamu hanya menghormatiku. Kamu tidak punya perasaan padaku. Dong Suebing menjawab dengan tatapan suram. Tidak, bukan seperti itu. Oh. Kalau begitu beri aku penjelasan tentang apa yang ada di stokingku. Dong Suebing menyerah. Saudari Xie, tolong berhenti membicarakannya. Silakan. Itu adalah momen yang sangat bodoh. Saya salah. Tolong hukum aku. Hehe, aku bukan pemimpinmu. Departemen berita juga bukan badan pengatur Anda. Saya tidak punya wewenang. Xie Huilan tersenyum. Aku sekarang pacarmu. Yang bisa saya lakukan adalah mengingatkan Anda untuk tidak melakukan ini lagi. Itu tidak baik untuk kesehatan Anda, dan itu adalah stoking yang sudah usang. Tidak higienis menggunakannya untuk melakukan hal itu. Catat ini di masa depan, oke? Dong Suebing ingin bunuh diri saat itu juga. Dia belum pernah merasa malu seperti ini sebelumnya dalam hidupnya. Oh oke. Xie Huilan mengangguk. Jangan terlalu tegang, santai. Haha, silakan duduk. Dong Suebing duduk dengan hati-hati dan diam-diam melihat ekspresi Xie Huilan. Dia bahkan tidak merasa malu saat mengatakan semua itu. Dia masih tenang dan anggun seperti sebelumnya. Dong Suebing tidak akan pernah bisa menjadi seperti dia. Xie Huilan mendorong sepiring buah-buahan ke arah Dong Suebing.
Mau jeruk? Dong Suebing menjawab dengan wajah datar. Terima kasih. Saya akan lulus. Xie Huilan tertawa dan menunjuk ke arahnya. Kamu apakah kita terlihat seperti sedang berkencan? Hah, kami sebenarnya tidak berkencan sejak awal. Tapi Dong Suebing tidak berani mengatakannya. Xie Huilan menentangnya. Aku pesan jeruk. Dia melihat Xie Huilan hendak membantunya mengupas jeruk. Dia segera mengambilnya dan mengupas jeruk untuknya, sebelum mengupas satu lagi untuk dirinya sendiri. Xie Huilan memakan jeruk itu perlahan, dan setelah dia selesai makan, katanya, "Panggil aku sebagai Huilan di masa depan, oke?" Dong Suebing hanya bisa mengangguk. Xie Huilan menambahkan, "Tonton TV sendiri di sini. Saya akan pergi dan menulis presentasi saya dulu." Xie Huilan membungkuk untuk mengambil tumpukan material, dan Dong Suebing segera membawanya untuknya. Biarkan aku membawanya ke kamar untukmu." Hehe, terima kasih. Kamar tidur Xie Huilan lebih mirip ruang belajar. Selain tempat tidur, PC, dan lemari, ada deretan rak buku. Ada berbagai macam buku. Dong Suebing melihat sekilas buku-buku itu. Ada buku-buku tentang teori hitam tebal, ekonomi, filsafat, dan catatan dari departemen berita. Xie Huilan memiliki motivasi diri. Tapi dia berbeda dari Dong Suebing. Dia akan mempersiapkan diri dan kemudian mencoba untuk bergerak ke atas. Dong Suebing di sisi lain, hanya fokus untuk naik pangkat. Tapi Dong Suebing tahu dia tidak punya pilihan. Tugas kantor urusan umum hanya mendukung para pemimpin. Dia hanya bisa dipromosikan jika pemimpinnya dekat dengannya. Jika dia melakukan sesuatu sendiri, itu berarti tindakan di luar kemampuannya. Dia akan mampu berbuat lebih banyak ketika dia mencapai tingkat akar rumput. Semua hal yang dia lakukan di tingkat akar rumput akan menjadi penghargaannya. Xie Huilan dengan cepat memasuki mode kerja di sini. Dia melihat materi yang dibawa Dong Suebing dan mulai menulis laporannya. Dong Suebing tidak ingin mengganggunya dan keluar kamar tanpa bersuara. Dia keluar untuk menyeduh secangkir teh dan meninggalkannya di mejanya sebelum pergi dan menutup pintu di belakangnya. Dia duduk di ruang tamu memikirkan apa yang telah terjadi. Apa yang sedang terjadi? Bibi Xuan masih belum memberiku jawaban, dan aku harus berkencan dengan pemimpin pemerintahan pusat. Apakah Suster Xie serius? Dia benar-benar menyukaiku. Mustahil. Dia pasti bercanda. Tapi dia tidak terdengar seperti sedang bercanda denganku. Dong Suebing memiliki perasaan yang rumit. 1 menit berlalu, 10 menit berlalu. Dong Suebing takut dia akan mengganggu Xie Huilan, dan dia mematikan TV. Dia tidak bisa menenangkan dirinya saat menonton TV dalam diam. Dia tiba-tiba menjalin hubungan, dan itu terasa tidak nyata. Saudari Xie juga tahu tentang stalking itu. Dia benar-benar ingin melompat turun dari gedung. Apa kesan Suster Xie terhadapnya? Orang cabul, seorang penjahat, tapi kenapa dia masih ingin berkencan dengannya? Dong Suebing tidak dapat menemukan jawabannya. Dong Suebing duduk di sofa dengan gelisah. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Dia perlu menemukan sesuatu untuk dilakukan. Itu benar, saya dapat membantu Sister Xie merapikan apartemennya. Saya akan membangun kembali citra saya dan tidak bisa membiarkan insiden stalking mempengaruhi hubungan saya dengan Sister Xie. Aku harus menunjukkan sisi terbaikku padanya. Dong Suebing menyingsingkan lengan bajunya dan mulai membersihkan dapur. Dia menyeka kap ventilasi terlebih dahulu. Xie Huilan harus menjadi seseorang yang tidak melakukan pekerjaan rumah tangga. Dia harus memiliki pembantu paruh waktu untuk membantunya membersihkan apartemen. Meja sudah dibersihkan, hanya penutup ventilasi yang sedikit kotor. Dong Suebing miskin ketika dia masih muda. Keluarganya tidak mampu mempekerjakan seseorang untuk membersihkan kap ventilasi mereka. Semuanya harus dibersihkan sendiri. Dong Suebing membongkar kap mesin dan mulai membersihkannya. Setelah itu, dia pergi mengambil kain pel dan mulai mengepel lantai. Saudari Xie masih bekerja setelah dia selesai, dan Dong Suebing pergi mengambil kain lap dan koran bekas untuk mulai membersihkan panel jendela. Dia bahkan mencuci pakaian Xie Huilan. Setelah 3 jam melakukan pekerjaan rumah tangga, Dong Suebing berkeringat banyak. Tapi dia merasa jauh lebih baik. Pukul 17.25. Dong Suebing sedang berjongkok di dekat lemari sepatu di ruang tamu, memoles tumit Sister Xie ketika pintu kamar terbuka. Xie Huilan keluar dari kamarnya dan bertanya, "Xiao Dong, apa yang kamu lakukan?"
Sebenarnya Dong Suebing telah mendengar suara sandal Xie Huilan dan tahu dia akan keluar kamar. Dia dengan cepat membuka lemari sepatu dan mulai menyekat tumitnya. Membantu pemimpin mencuci pakaian dan membersihkan jendela masih baik-baik saja. Tapi memoles sepatu hak tinggi itu terlalu merendahkan. Dong Suebing sengaja melakukan ini untuk membuat dirinya terlihat lebih menyedihkan dan berharap Xie Huilan memaafkannya tentang stokingnya. Ah, kakak Xie, kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu. Maaf, saya tidak mendapatkan izin Anda dan membersihkan rumah Anda untuk Anda. Saya telah membersihkan kap ventilasi dan jendela Anda. Xie Huilan terkejut dan melihat ke dapur dan jendelanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya bisa meminta pekerja paruh waktu untuk membersihkan. Dong Suebing terus menyeka sepatunya. Oh, saya tidak ada pekerjaan. Bolehkah saya menggunakan cat hitam pada sepatu hak tinggi ini? Xie Huilan tersenyum dan berjalan untuk mengambil sepasang sepatu hak itu darinya. Hentikan. Kamu adalah pacarku sekarang. Bagaimana kamu bisa memoles tumitku dan membersihkan tempatku? Inilah yang seharusnya dilakukan wanita untuk prianya. Pergi dan istirahat. Kamu pasti lelah. Dong Suebing sangat ingin menyenangkannya. Tidak apa-apa. Biarkan aku menyelesaikan pembersihan sepatu hak ini dulu. Xie Huilan menyipitkan matanya. Pergi dan istirahatlah, oke. Dong Suebing hanya berpura-pura. Dia tidak benar-benar ingin memoles tumitnya untuknya. Dia tidak rela melepaskan tumitnya dan pergi ke kamar mandi. Oh, kamu membantuku mencuci pakaianku. Xie Huilan tersenyum. Kamu mengepel lantai, menyeka semua jendela, membersihkan kap ventilasiku, menyemir tumitku. Kamu menghabiskan sepanjang sore. Xiaodong, izinkan aku memberitahumu lagi. Kami berkencan sekarang. Saya bukan atasan Anda. Jangan lakukan ini lagi, oke? Hah, kamu terus memanggilku Xiaodong, dan bagaimana ini bisa dianggap berkencan? Setidaknya kamu harus memanggilku kakak. Dong Suebing hanya menganggukkan kepalanya. Xie Huilan memandangi kamar mandi yang bersih dan pakaiannya yang digantung hingga kering di dekat pemanas. Dia tertawa. Saya masih berpikir untuk memesan makanan untuk dibawa pulang untuk makan malam kami. Tetapi melihat Anda telah bekerja keras sepanjang sore, keluarlah dan makan. Makanan Cina atau Barat? Dong Suebing menggelengkan kepalanya. Tidak, jangan terlalu merepotkan. Aku akan kembali dan makan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.